Di Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, terdapat sebuah pekon yang memadukan keindahan budaya dan kemajuan pembangunan, yaitu Pekon Bandar Jaya. Bandar Jaya dipimpin oleh bapak yang bernama Johan Syah, sosok pemimpin yang dekat dengan warganya dan selalu siap mendengarkan keluh kesah dan juga aspirasi dari masyarakat. Di bawah kepemimpinan beliau, Bandar Jaya tumbuh menjadi pekon yang tertata indah. Rumah-rumah di sini mayoritas adalah rumah panggung, yang dimana rumah panggung adalah rumah tradisional khas suku Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun, saya Johan Syah, Pratin Pekon Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, akan menyampaikan program-program Pekon yang berjalan dari 2019 hingga ke 2024 sampai ke 2025. Pada saat ini masih dalam proses pengerjaan ataupun realisasi-realisasi yang ada di rencana anggaran APBD Pekon. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa dari awal tahun 2019, karena saya masa definitif dan aktif mulai dari tahun 2019 dilantik 2018 dengan masa jabatan satu periode hingga ke 2024. Namun ada kebijakan ataupun keputusan dari pemerintah pusat bahwa masa jabatan pemerintah Pekon atau desa diperpanjang menjadi 8 tahun sehingga masa jabatan berlanjut sampai ke 2026. Jadi pada kesempatan ini saya mewakili seluruh masyarakat dan selaku pemerintah Pekon menyampaikan bahwa dari berbagai kegiatan yang kami lakukan di tingkat Pekon itu kebanyakan bersumber dari anggaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut kami lakukan, kami terapkan melalui berbagai tahapan, yaitu rencana ataupun musyawarah rencana APBD dan sebagainya
Sehingga kami mendapat suatu kesimpulan bahwa di setiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke infrastruktur ataupun pembangunan. Adapun di situ untuk pemberdayaan karena terbagi berbagai item, baik bidang kesehatan, baik bidang pemberdayaan ataupun bidang infrastruktur. Indah, pekon ini juga bisa disebut sebagai pekon berhasil, yang dimana seluruh anggaran desa telah dirasikan dengan baik. Mulai dari pembangunan irigasi sawah yang membantu pengairan lahan pertanian warga, perbaikan gorong-gorong untuk memperlancar akses dan aliran air, kami menyampaikan bahwa pembangunan saluran irigasi kan manfaatnya untuk masyarakat karena sebelumnya pertumbuhan padi di sawah ini kurang maksimal karena kekurangan air. Makanya dengan adanya pembangunan saluran irigasi ini, alhamdulillah sekarang seperti inilah yang kita saksikan sekarang ini, pertumbuhan padinya sangat luar biasa bagus. Hingga penyaluran bantuan langsung tunai BLT yang diterima oleh warga yang berhak. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa dana desa dikelola dengan tepat demi kesejahteraan bersama. Jadi dalam hal ini kami sudah banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ataupun kesejahteraan masyarakat berupa saluran irigasi yang tujuannya untuk lahan pertanian, kemudian saluran drainase dengan tujuan lingkungan hidup karena dampak daripada limpahan air pada saat musim hujan. Nah, dalam hal ini kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi seyogianya kami lakukan sesuai dengan yang ada di keputusan APBDes yang dilakukan melalui musyawarah secara bersama dengan instansi ataupun masyarakat, terutama lembaga himpunan pemekonan atau LHP. Jadi di tahun 2025 ini kita banyak menemukan keluhan-keluhan dari masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, karena akibat dari cuaca ekstrim ataupun cuaca penghujan banyak dampak-dampak yang menjadi harus jadi perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kaur Perencanaan Pekon Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, menerangkan bahwa ini pembangunan gorong-gorong di tahun 2023. Dibangunnya gorong-gorong ini dengan adanya keluhan masyarakat, sering ada banjir dan luapan air, maka dengan adanya pembangunan gorong-gorong ini
ya alhamdulillah sekarang ini tidak ada luapan air lagi dan udah mengurangin kejadian banjir yang selama ini dialami oleh masyarakat. Dan harapannya mudah-mudahan dengan dibangunnya gorong-gorong ini bisa teratasi aliran-aliran air yang selama ini sering tersumbat di pekarangan-pekarangan masyarakat. Harapannya kepada masyarakat agar sekiranya menjaga kebersihan lingkungan supaya aliran-aliran air yang menuju gorong-gorong ini tidak tersumbat lagi, supaya aliran air ini bisa mengalir dengan baik, dan marilah kita sama-sama menjaganya supaya tidak terjadi kembali banjir dan genangan-genangan air. Mungkin gitu aja, terima kasih. Namun, di balik kemajuan keindahan Pekon Bandarjaya, ada salah satu permasalahan besar yang membuat hati warga resah, yaitu terdapat jalan kabupaten yang setiap harinya menjadi jalur vital. Kini terus tergerus erosi sungai. Kami, pemerintah Pekon Bandarjaya pada saat ini berada di lokasi Waingaras, di pinggir Waingaras, yang kebetulan pada saat ini Waingaras ini sudah sekitar 50 meteran tergerus abrasi dan yang akan nantinya mengakibatkan badan jalan ini terputus. Sementara jalan ini adalah aset utama. Aset utama bukan hanya untuk Pekon Bandarjaya, tapi ada 5 pekon yang ada di dalam Marga Ngaras atau Kecamatan Ngaras ini ada 5 pekon di dalam. Kekhawatiran kami jalan ini lambat laun karena gerusan abrasi, jalan ini nanti putus. Apabila putus ya otomatis kegiatan aktivitas ataupun yang lainnya akan terhenti. Jadi harapan kalau memang ini bisa kami tindak lanjut atau kami anggarkan dari dana desa, ya mungkin sudah lama kami lakukan. Cuman karena ini skalanya besar, dana kami ada keterbatasan dan ada aturan ketentuan sehingga kami tidak bisa berbuat. Jadi pada kesempatan ini kami berharap dan memohon kepada baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bisa memprioritaskan bahwa ini prioritas bukan hanya untuk Pekon Bandarjaya saja, tapi untuk Kecamatan Ngaras. Jadi dalam hal ini kami sangat berharap ke depan ini ada perhatian dan tindakan yang sifatnya prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya baik pemirsa, sekarang saya bersama Bang Adil Aris yang dimana sekarang ini saya berada di jalan yang sudah hampir tergerus oleh Sungai Waingaras, Bang ya. Iya. Ini selama terbentuknya jalan ini sudah tergerus oleh Sungai Waingaras ini sepanjang berapa meter sih, Bang? Sudah sepanjang, kalau dari situnya tadi ada 20 meter, Pak. 20 meteran, Bang ya. Dan kalau boleh saya tahu, jalan lintas kabupaten ini ke dalam ini tembus ke berapa pekon, Bang? Tembus 5 pekon, Pak. Tembus 5 pekon. Dan jika kalau jalan ini sampai terjadi tergerus lagi atau abrasi oleh air ini, jadi jalannya putus, Bang ya? Putus, Pak. Tidak ada jalan lain kecuali jalan ini? Tidak ada, Pak. Jadi harapan Abang selaku masyarakat Bandarjaya ini seperti apa sih, Bang? Ya, harapan saya selaku masyarakat Bandarjaya dan Ketua Karang Taruna Bandarjaya mengajak betul untuk membangun, yaitu namanya untuk Kali Ngaras ini biar keadaan kita tidak tersendat masalah ekonomi dan segala macam. Karena di sini penting, karena jalur ini jalur satu, Pak. Ya,
jalur 1. Jadi harapan kami selaku masyarakat Bandar Jaya dan selaku Ketua Karang Taruna Bandar Jaya mengharapkan betul untuk pembangunan, yaitu untuk Kalingaras ini. Karena sudah lama kita cetuskan kepada pemerintah daerah maupun pusat, tapi belum ada istilahnya ada kelanjutan Pak ya. Kelanjutan sifatnya apa? Sifatnya di sini agak diasingkan. Ya. Tetapi di Marga Ngaras ini maupun Kecamatan Ngaras ini, inilah salah satu jalan poros utama untuk memasuki Kampung Lima Pekon. Jadi saya selaku masyarakat Bandar Jaya dan Ketua Karang Taruna Bandar Jaya mengajak betul baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat maupun provinsi untuk menindaklanjuti apa yang kami harapkan untuk ke depan. Mulai dari tahun 2019, kami di mengelola anggaran ini sudah memasuki masa COVID-19. Jadi di situ ada anggaran-anggaran darurat yang kami salurkan, terutama untuk membantu kebutuhan baik ekonomi ataupun biaya kesehatan masyarakat melalui dana bantuan langsung tunai (BLT). Dana BLT tersebut kami lakukan mengarah kepada peraturan yang dikeluarkan karena ada ketentuan persentase, sehingga kami lakukan musyawarah dan menurut kami yang berhak untuk menerima kami tetapkan di dalam APBDes dan tersampai kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini semoga dari tahun 2025 ini yang namanya COVID bisa sirna dari negara kita, sehingga anggaran-anggaran tersebut bisa diarahkan ke yang lebih prioritas menurut masyarakat. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Pak Ahmad Khoiri, yang dimana Pak Ahmad Khoiri adalah selaku penerima bantuan langsung tunai di Pekon, Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Bapak kemarin bener Pak ya mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut BLT. Itu jumlahnya kalau boleh saya tahu berapa Pak ya? 3 bulan sekali saya dapat 900. Dalam waktu 3 bulan Bapak mendapatkan uang sejumlah Rp900.000 Pak ya. Kalau yang, salah kita. Yang dimana satu bulannya itu Rp300.000. Nah, dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut, tanggapan Bapak ini seperti apa sih? Oh, anggapan saya besar betul itu. Besar manfaatnya dengan saya. Ya. Untuk beli pil, untuk suntik, untuk kebutuhanku sakit. Oh, jadi Bapak menggunakan uang dari bantuan tersebut untuk membantu biaya perobatan Iya, gitu, Pak ya. Enggak lain. Enggak lain. Terus harapan Bapak ke depannya untuk bantuan-bantuan seperti itu gimana? Ke depannya seperti apa sih? Ya kalau maaf ngomong, kalau bisa minta, mau seterusnya bisa Ya. bantuan dari pemerintah.
Jadi Bapak berharap ke depannya agar bantuan-bantuan langsung tunai ini ke depannya masih tetap ada Pak ya. Iya. Karena sangat membantu masyarakat untuk yang membeli bumbu dapur ataupun lain sebagainya gitu Pak ya. Iya. Dan Terutama kalau saya untuk berobat lah. Dan satu lagi nih Pak, Bapak kenal nggak sosok kepala kampung kita itu siapa namanya? Johansa. Pak Johansa. Pak Johansa tersebut di mata masyarakat, di mata Bapak, sosoknya seperti apa sih Pak? Baik. Untuk pembangunan, terus bantuan-bantuan, Pak Johansa tersebut gimana? Baik, adil. Adil Pak ya. Jadi untuk bantuan-bantuan seperti BLT ini, Pak Johansa itu memang betul-betul memberikan kepada masyarakatnya yang layak untuk menerima bantuan tersebut Pak ya. Ya, yang wajar. Yang wajar gitu Pak ya. Ini kalau boleh saya tahu Bapak kena penyakit apa Pak ya? Sebenarnya kalau saya bilang semuanya ini apa tuh panjang. Cuman intinya saya ini kalau dokter bilang stroke. Ada juga yang dokter juga yang bilang bukan. Jadi kurang tahu. Oh, jadi masih diambang-ambang bingung gitu Pak ya? Iya, soalnya maaf ya, ke sini ada yang bilang stroke, ke sini ada yang bilang, cuman saya nggak bisa ngomongin penyakitnya lupa. Iya, bukan. Jadi yang jelas saya nggak bisa jalan udah 3 tahun 4 bulan. Sudah 3 tahun 4 bulan. Semoga cepat sembuh Pak ya. Semoga Amin. lekas sembuh Amin. seperti sedia kala Pak. Kita balik lagi ke bantuan langsung tunai tadi. Jadi dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut, tanggapan Bapak selaku penerima ya sangat berterima kasih Pak Sangat ya. membantu bagi saya. Harapan Bapak ke depannya untuk pekon kita ini seperti apa sih? Ya kalau harapan saya ya bantuan kayak itulah yang membutuhkan, tolong jangan dihentikan. Iya. Jadi terus diadakan gitu Iya Pak ya. begitu kalau bisa. Di dalam hal ini saya mewakili masyarakat selaku pemerintah Pekon Bandar Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah yang sudah mengucurkan bantuan dana desa kepada Pekon sesuai dengan kebutuhan Pekon yang hasil dari pengajuan-pengajuan masyarakat. Jadi sekali lagi semoga apa yang kami perbuat baik berupa pemberdayaan ataupun pembangunan infrastruktur itu bisa bermanfaat, dan harapan kami kepada masyarakat pun bisa menjaga agar fasilitas-fasilitas tersebut bisa bermanfaat hingga ke depannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekon Bandar Jaya adalah contoh nyata bagaimana budaya kebersamaan dan pembangunan dapat berjalan beriringan. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan di Pekon Bandar Jaya dari mulai 2019 hingga ke 2024. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, baik berupa pembangunan ataupun pemberdayaan dan sebagainya, bisa bermanfaat bagi masyarakat serta bisa menambah peningkatan kesejahteraan dan kemajuan desa ataupun pemerintah provinsi ataupun ke pusat. Jadi kami berharap ke depan tetap kami meminta perhatian dari pemerintah kepada kami seluruh pekon-pekon yang ada di Kecamatan Ngaras. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Jaya, Maju, maju, maju.